Halo semuanya, selamat siang. Pada saat ini, saya akan menjelaskan jalan penyakit pneumonia. Penyebab pneumonia adalah bakteri, virus, jamur, protozoa, faktor lingkungan, perokok, dan imunitas menurun. Bakteri, virus, jamur, dan protozoa terjadi infeksi kuman di traktus respiratori bagian atas, sehingga terjadi infeksi saluran napas bawah. Faktor lingkungan dan perokok dapat juga menyebabkan infeksi saluran napas bawah karena asap polusi yang masuk ke dalam tubuh. Imunitas menurun, bakteri pneumonia mudah masuk ke dalam traktus respiratorius bagian atas sehingga menyebabkan terjadinya infeksi saluran napas bawah. Infeksi saluran napas bawah itu menyebabkan infeksi pada paru paru. Dari infeksi pada paru itu akan terjadi pneumonia, dan penyebab selanjutnya adalah pemberian interferensi pemasangan ventilator mekanik yang disinfeksi alatnya yang tidak adekuat sehingga menyebabkan pneumonia. Di pneumonia terjadi pelepasan mediator pirogen, dan pelepasan ini mengganggu termoregulasi. Pirogen adalah zat dapat menyebabkan demam, dan termoregulasi adalah keseimbangan panas pada tubuh, dan jika tubuh gagal termoregulasi maka akan terjadi peningkatan suhu tubuh di atas normal dan mengakibatkan hipotermi. Di pneumonia terjadi respon hormonal sehingga antigen patogen berikatan dengan antibodi sehingga terjadi mengaktifkan kaskade komplement. Kaskade komplement adalah bagian sistem kekebalan tubuh yang meningkat kemampuan antibodi dan pembentukan antigen. Mengaktifkan kaskade tersebut pembentukan kemotaksi neutrofil dan makrofag. Pembentukan neutrofil dan makrofag terjadi proses fagositosis dan neutrofil dan makrofag sehingga terjadi penumpukan fibrin, eksudat, eritrosit, dan leukosit, dan sekret di menumpukan itu terdapat di bronkus sehingga terjadi ketidakaktifan bersihan jalan nafas. Mengacu pada peradangan permulaan yang berlangsung pada daerah baru yang terinfeksi, hal ini ditandai dengan peningkatan aliran darah. Permeabilitas kapiler ini terjadi akibat pelepasan mediator peradangan dari sel mas. Mediator tersebut mencakup vitamin dan degranulasi sel mas, juga mengaktifkan jalur komplement bekerjasama dengan histamin dan prostaglandin untuk melemahkan otot polos vaskuler paru dan meningkatkan permeabilitas kapiler baru ini. Hal ini menyebabkan perpindahan eksudat plasma ke dalam ruang interstitial sehingga terjadi pembengkakan dan antara kapiler dan alveolus yang meningkatkan jarak yang harus ditempuh oleh oksigen dan karbon dioksida. Maka perpindahan hasil ini paling berpengaruh dan sering mengakibatkan penurunan saturasi oksigen hemoglobin, penurunan fungsi oksigen, terjadi ventilasi adekuat sehingga mengakibatkan RR meningkat, penggunaan otot bantu nafas sehingga terjadi ketidakefektifan pola nafas, dan selanjutnya penurunan difusi oksigen, terjadi gangguan pertukaran gas, dan penurunan saturasi oksigen, terjadi hipoksia jaringan sehingga terjadi ketidakefektifan perfusi jaringan. Di pneumonia juga terjadi bakteri, virus, dan parasit akan melakukan koloni di paru-paru. Koloni organisme patogen yang akan mengeluarkan produk baru atau produk toksik. Produk patogen yang dapat menyebabkan cedera jaringan dan kerusakan sel, sehingga kerusakan sel terjadi. Respon hormonal yaitu pelepasan mediator nyeri yang merangsang nosiseptor yaitu reseptor nyeri sehingga merasa sesak nyeri dan terjadi nyeri akut.